Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan. Semoga Allah selalu memberikan nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita melaksanakan pembelajaran pada mapel sejarah kelas 10 akuntansi. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya sedikit materi dari mapel sejarah tentang kaitannya dengan konsep sejarah. Nah, sebelum masuk ke materi, kita ngecek dulu kehadiran siswa-siswi ya. Kita cek sekiranya sudah hadir semua, nihil. Terus selanjutnya, materi tentang konsep sejarah. Kita buka materinya. Hakikat atau pengertian sejarah. Nah, sejarah sendiri dari bahasa Arab itu berasal dari kata syajaratun. Nah, syajaratun itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti pohon. Nah, ada lagi juga sejarah dari nasab yang berarti pohon atau silsilah. Nah, sedangkan dari bahasa Yunani kuno itu dari kata historia, ilmu atau belajar dan cara bertanya-tanya. Nah, sedangkan dari bahasa Inggris itu berasal dari history. Mungkin kalian tidak asing dengan istilah history. Nah, kalian sudah punya gadget, punya aplikasi WA atau WhatsApp. Nah, ketika kalian membuat history ya, itu sama saja kalian berarti membuat semacam catatan atau sejarah kalian atau mungkin pengalaman kalian yang diupload, yang dijadikan sebagai history. Misalnya ketika kalian sedang melaksanakan kunjungan, nah itu kalian upload foto. Nah, ketika kalian sudah ketika lulus kalian buka foto atau album, itu kan berarti kejadian yang sudah lampau atau peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu. Nah, ini story. Selanjutnya dari bahasa Belanda itu geschiedenis ya, kejadian-kejadian yang telah dibuat oleh manusia. Nah, sama sebenarnya, dan dari historia, dari histori ya, dari bahasa Belanda juga intinya adalah bahwa sejarah itu mempelajari peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, sebelum masuk sejarah itu sendiri, sebelumnya kita mengenal antara zaman sejarah dan zaman prasejarah. Nah, perbedaannya yaitu kalau prasejarah itu berarti zaman di mana manusia belum mengenal yang namanya tulisan atau bisa dikatakan aksara. Nah, sedangkan sejarah itu bagaimana manusia sudah mengenal yang namanya sebuah tulisan. Makanya kejadian-kejadian tersebut itu dicatat agar nantinya untuk generasi penerusnya itu dapat mengetahui ya tentang peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau. Misalnya yang sudah terjadi ya khususnya untuk di negara kita, misalnya terkaitnya sejarah proklamasi kemerdekaan. Nah, dari proklamasi kemerdekaan itu ya itu kan banyak peristiwa atau banyak catatan atau proses bagaimana dalam meraih yang namanya sebuah kemerdekaan. Ya misalnya sebelum kemerdekaan tanggal 16 misalnya Bung Karno diasingkan dulu oleh kaum muda ya yang tujuannya untuk agar IR Soekarno tersebut tidak diganggu oleh bangsa Jepang, diasingkan ke Rengas Dengklok Jawa Barat. Nah, ketika tanggal 17 Agustus, nah IR Soekarno pada hari Jumat ya jam 10 itu barulah beliau melaksanakan atau pembacaan terkait dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah apa? Berita tersebut cepat tersebar ya melalui media, baik media cetak ataupun media pada saat itu adalah radio ya, hingga ke pelosok Nusantara. Itu sudah ada buktinya ya, ada buktinya. Makanya kita kalau pada saat mungkin mendekati tanggal 17 itu kan ada misalnya penayangan terkait dengan film dokumenter terkait dengan persiapan proklamasi kemerdekaan. Nah, itu ya.
pada intinya bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang dimana mempelajari peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kita lanjut ya. Ini sebagai ilmu ya. Pertama secara umum itu tentang masa lampau itu tadi sudah saya jelaskan. Ini ada beberapa sejarah menurut para ahli. Yang pertama ada Norman ya. Yang kedua ada Muhammad Ali ya. Intinya adalah sama ya. Bahwa sejarah adalah mempelajari peristiwa pada masa lampau. Sejarah dalam pandangan para tokoh. Ada bapak sejarah, ada Bapak Herodotus ya. Kajian menceritakan satu kitaran jatuhnya Bonas secara tokoh ya, masyarakat dan peradaban. Bisa kalian lihat ya ini. Nah, sebelum menginjak ke materi selanjutnya ya, ini saya ingin kalian menyimpulkan ya dari materi yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, tadi sudah ada beberapa teori para ahli. Di sini nanti kalian ya membuat semacam kesimpulan ya. Bagaimana pengertian sejarah menurut pendapat kalian masing-masing ya, bebas. Yang penting pada intinya kalian baca dulu ya dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli, nanti disimpulkan. Ya. Menurut kalian tuh bukan hanya mempelajari masa lampau saja, sekiranya sejarah itu tentang apa ya. Di sini silakan boleh dicatat dulu pertanyaan dari saya ya. Buatlah pengertian sejarah menurut pendapatmu secara pribadi ya, berarti menggunakan pemikiran mandiri ya, bahwa pengertian sejarah itu apa. Ya. Oke, selanjutnya kita tinggal materi satu lagi. Nah, ini ada sejarah sebagai peristiwa, sebagai kisah, ilmu, dan seni. Kita telah satu-satu dulu. Sejarah sebagai peristiwa itu merupakan kejadian kenyataan, aktual, nyata, ya, fakta yang bersifat objektif. Nah, ini yang menurut peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Nah, merupakan narasi yang disusun berdasar pada ingatan dan tafsiran manusia tentang masa lampau yang memiliki kemungkinan subjektif. Ini kisah. Misalnya cerita tentang pembangunan candi dan sebagainya ini dikisahkan ya, ada cerita misalnya Ramayana dan lain sebagainya. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu. Nah, Leopold von Ranke adalah sosok penting di balik sejarah sebagai ilmu positif. Menurutnya sejarah harus objektif dan mampu memberikan informasi secara utuh dan menyeluruh. Ini ada syarat sejarah sebagai disiplin ilmu empiris ya, berdasarkan pengalaman ya dari manusia itu sendiri, mempunyai objek seluruh aktivitas manusia. Selanjutnya sejarah sebagai seni. Nah, ini yang terakhir ya, karena ia membutuhkan intuisi, emosi, dan gaya bahasa. Sebagai seni, sejarah memiliki beberapa kekurangan ya. Pertama, kehilangan ketepatan dan objektivitas. Kedua, sejarah akan terbatas. Nah, itu ya, berarti kita sudah menelaah terkait dengan pengertian sejarah atau hakikat sejarah dari beberapa istilah bahasa, berasal dari bahasa Arab ya, dari bahasa Belanda ya, dari bahasa Inggris, Yunani kuno ya. Selanjutnya itu tadi kita sudah membahas tentang rangkaian sejarah ya sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni ya. Jangan lupa itu tadi ada semacam pertanyaan ya, nanti kalian kerjakan ya, ditelaah dari beberapa tokoh ahli ya, bahwa pengertian sejarah ya dari yang kalian baca, dari yang kalian pelajari dari beberapa tokoh ahli, kalian simpulkan ya dengan menggunakan pendapat pribadi masing-masing. Demikian untuk pertemuan kali ini, harapannya kalian bisa memahami dari materi-materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.